Pernah ngerasa nggak sih kalau dunia kita ini lagi di ambang perubahan yang super besar? Kalau kita lihat sejarah, tatanan kekuatan global itu emang nggak pernah abadi. Selalu aja ada pergeseran. Nah, saat ini kita mungkin lagi menyaksikan pergeseran paling dahsyat dalam 500 tahun terakhir. Terus, apa artinya ini buat kita? Dan yang paling penting, di mana posisi Indonesia di peta kekuatan yang baru ini? Kita mulai dari kutipan ini karena pas banget. Apa yang akan kita bahas ini nunjukin gimana sejarah itu kayaknya lagi berulang lagi dalam skala yang gede banget. Dan pelajarannya itu relevan banget buat kita sekarang. Oke, mari kita bedah dulu. Apa sih sebenarnya pergeseran global ini? Ini bukan sekedar berita biasa yang kita lihat di TV, tapi ini tentang sebuah siklus sejarah raksasa yang lagi bergerak. Ada satu konsep kunci dari seorang pemikir namanya Ray Dalio, yaitu teori siklus kekuasaan. Gampangnya gini, negara adidaya itu nggak ada yang abadi. Mereka itu lahir, tumbuh jadi kuat, sampai di puncak kejayaan, terus ya mau nggak mau mereka bakal turun. Ini pola yang terjadi berulang-ulang. Nah, ini bukan cuma teori loh. Coba deh kita lihat buktinya selama 500 tahun terakhir. Dulu ada eranya Belanda, terus ganti ke kerajaan Inggris, dan sejak Perang Dunia Kedua selesai, ya kita hidup di eranya Amerika. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah kita sedang diambang era Tiongkok? Dan ini dia salah satu lampu merahnya. Bayangin, utang Amerika Serikat itu sudah lebih dari 125% dari total pendapatan ekonominya. Ibaratnya, utang Anda jauh lebih besar dari semua pendapatan Anda setahun. Menurut Dalio, ini adalah tanda bahaya klasik yang nyaring banget, tanda kalau sebuah kekuatan besar sedang menuju senja. Nah, kalau ada kekuatan yang lagi turun dan di saat yang sama ada yang lagi naik, ini seringkali jadi resep buat bencana. Yuk, kita lihat gimana kondisi ini bisa menciptakan situasi yang sangat berbahaya yang disebut para sejarawan sebagai jebakan Thucydides. Dinamain dari jenderal Yunani kuno, jebakan ini intinya adalah ketika kekuatan baru mulai mengancam kekuatan lama, si kekuatan lama ini jadi panik. Rasa takut inilah yang seringkali memicu reaksi agresif yang akhirnya bikin perang jadi hampir mustahil dihindari. Jadi poin pentingnya, jebakan sejarah ini kayaknya lagi terpasang di depan mata kita. Di satu sisi ada Amerika, si penguasa, yang mungkin agak lengah karena merasa paling kuat, tapi punya masalah utang segunung dan perpecahan di dalam negeri. Di sisi lain ada Tiongkok, yang diam-diam terus melesat, membangun ekonomi dan kekuatannya. Persaingan para raksasa ini efeknya kemana-mana. Coba deh kita lihat satu contoh nyata yang mungkin bisa menantang asumsi kita semua tentang sebuah negara yang sering kita anggap terbelakang. Apa yang kita kira kita tahu tentang Iran mungkin jauh banget dari kenyataannya. Kalau dengar kata Iran, apa yang kebayang? Mungkin negara terisolasi, ketinggalan zaman karena sanksi kan? Nah, itu mitosnya. Faktanya, coba lihat, mereka bukan cuma bisa bajak drone super canggih punya Amerika, tapi bisa mereka rekayasa ulang dan produksi sendiri secara massal. Ini gambaran sebuah bangsa yang ketika ditekan, justru menemukan kekuatannya sendiri. Jadi, Iran ini membuktikan kalau mereka bukan negara yang rapuh. Bayangin, digempur puluhan ribu sanksi ekonomi bertahun-tahun, tapi mereka bertahan. Punya ribuan rudal balistik, masyarakatnya teruji kuat, dan yang penting, kebutuhan dasar warganya tetap terpenuhi. Ini pelajaran penting tentang apa itu kekuatan sejati. Oke, dari semua gambaran besar dunia tadi, sekarang kita sampai ke pertanyaan utamanya. Di dunia yang lagi gonjang-ganjing ini, Indonesia sebenarnya ada di mana? Di tengah pergeseran dramatis ini, tentu Indonesia melihat sebuah peluang. Dengan politik luar negeri kita yang bebas aktif, kita punya ambisi besar untuk nggak cuma jadi penonton, tapi juga jadi pemain kunci di panggung dunia. Ambisinya jelas banget dan mulia, siap menjadi penengah, menjadi juru damai dalam konflik-konflik besar dunia. Sebuah cita-cita yang keren dan sejalan dengan konstitusi kita. Tapi, ada satu pertanyaan jujur yang mungkin sedikit nyelekit yang harus berani kita tanyakan ke diri sendiri. Emangnya, siapa yang minta kita jadi juru damai? Nah, ini dia kenyataannya. Ambisi kita yang besar di panggung dunia itu seringkali kesandung sama masalah di rumah kita sendiri. Korupsi, hukum yang masih lemah, birokrasi yang bikin ribet. Ini semua seperti jangkar raksasa yang menahan kapal kita untuk berlayar. Terus, solusinya gimana dong? Dari semua yang kita bedah, ternyata kuncinya mengerucut pada satu hal yang sangat mendasar. Kuncinya dimulai dari apa yang disebut kejujuran radikal. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus berani ngaca dan jujur sama diri sendiri. Berhenti bilang semua baik-baik saja dan hadapi kenyataan dengan semua masalahnya, sepahit apapun itu. Menurut Dalio, rumusnya itu sederhana tapi sulit.
Rasa sakit ditambah refleksi, hasilnya adalah kemajuan. Jadi kita harus berani akui dulu rasa sakit atau kegagalan kita, cari tahu akar masalahnya, baru setelah itu kita bisa merumuskan solusi yang benar-benar manjur. Jadi, pesan utamanya sebetulnya ini. Rasa hormat dan pengaruh di mata dunia itu nggak bisa diminta atau diteriakan. Pengaruh itu akan datang dengan sendirinya ketika sebuah bangsa berhasil membereskan urusan dalam negerinya. Kekuatan sejati itu datang dari rumah yang tertata rapi. Pembahasan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang tajam yang akan menentukan masa depan kita bersama. Di tengah tatanan dunia yang berubah ini, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan bekerja keras membereskan diri untuk menjadi Indonesia emas, atau kita akan terus terjebak dalam masalah internal dan menjadi Indonesia cemas?